Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111, asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023, kelas A, Universitas Negeri Makassar. Pada materi fonologi hari ini saya akan membahas tentang grafemik, grafem fonem BI, fonem, alofon, dan ejaan. Untuk itu langsung saja kita beralih ke materi yang pertama. Tapi sebelum itu di sini saya mau menjelaskan apa sih grafemik itu. Grafemik atau ilmu linguistik yang dimana mempelajari sistem penulisan dan komponen dasarnya, yaitu grafem. Yang dimana grafem ini mengkaji tentang kekhususan teks tertulis dalam bahasa tertentu dan kesesuaiannya dengan bahasa lisan. Secara sederhananya, grafemik adalah studi tentang bentuk bahasa tertulis, termasuk bentuk dan makna masing-masing huruf ataupun simbol. Kita masuk ke materi pertama, grafem fonem BI. Grafem mengacu pada simbol tertulis yang digunakan untuk mewakili bunyi dalam suatu bahasa. Sedangkan fonem mengacu pada satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dimana dapat mengubah arti sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia sendiri, sistem grafem fonem mengikuti prinsip fonemik, yang berarti setiap bunyi diwakili oleh simbol atau kombinasi simbol tertentu. Lambang huruf grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai acuan pelambang fonem di dalam satu ejaan. Contoh, kata tanggal terdiri dari 7 huruf, yaitu T, An, G, G, A, L. Tetapi grafemnya hanya 6, yaitu T, A, N, G, G, A, dan L. Fonem E dan E terbaik juga dilambangkan sebagai E. Contoh kata sate, sate, ide, ide, menang, menang, berat, dan berat. Dapat kita lihat juga pada contoh perbedaan grafem yang ada pada gambar di sini. Kata adik, jumlah fonem ada 4 dan susunan hurufnya juga ada 4. Kata inat, jumlah fonemnya ada 4, susunan hurufnya juga 4. Kemudian ada kata nyanyi, di mana susunan fonemnya itu ada 4, tetapi susunan hurufnya itu ada 6. Kemudian ada kata pantai yang dimana jumlah fonemnya itu 5 dan susunan hurufnya juga 5. Baiklah, langsung saja kita beralih ke materi yang kedua, yaitu fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa, yang dimana berfungsi membedakan makna. Perlu kita ingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Bahkan jumlah dan variasi bunyi bahasa Indonesia yang tak bisa dipastikan jumlahnya itu. Fonem dapat pengucapan yang berbeda-beda, tergantung posisi dalam sebuah kata atau suku kata. Misalnya fonem K pada kata kali diucapkan berbeda dengan fonem G pada kata gali, meskipun akhirannya sama. Kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara 2 kurung siku. Kalau P yang kita lepas ditandai kata P, sedangkan P yang tidak kita lepas tandai dengan P tanda kutip, maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki 2 alofon, yakni P dan P. Kemudian kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu ejaan. Ejaan mengacu pada sistem suatu bahasa. Ejaan suatu bahasa yang melibatkan penggunaan simbol tertulis atau mewakili bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia, sistem ejaan didasarkan pada alfabet Latin dan mengacu aturan-aturan khusus. Untuk ejaan tanda baca, misalnya huruf C selalu diucapkan sebagai kata T seperti CH dalam kata cheese. Sedangkan huruf J selalu diucapkan sebagai kata D dan 3 seperti kata jam.
Kemudian, ejaan juga proses menulis pengucapan kata atau rangkaian huruf sesuai dengan aturan kaidah yang berlaku dalam bahasa. Dan pastinya memiliki makna yang bisa saja berbeda juga ataupun bisa saja sama, tergantung penempatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.